Suatu ketika, saya akan memenuhi undangan mengisi materi kajian akbar di Semarang. Di Bandara Jakarta, saya bertemu dengan seorang misionaris. Kami berkenalan dan saya sampaikan bahwa saya adalah mantan Kristen dan saya anak pendeta asal Tanah Karo. Dia girang sekali, mungkin dalam pikirannya ini mangsa empuk. Dia jadikan itu sebagai kesempatan untuk mulai menginjili saya, berharap saya kembali ke Kristen. Dengan penuh percaya diri, dia membacakan ayat Al-Quran, tepatnya terjemahan surat At-Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang tulus. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga. Dia katakan kepada saya, berarti Allah tidak bisa mengampuni dosa umat Islam dong, karena di situ tertulis mudah-mudahan. Seolah-olah itu menunjukkan ketidakpastian. Dia mengira semua mu'alaf itu sama, hanya paham Bible tapi lemah dalam bahasa Arab dan tidak menguasai tafsir. Dia tidak tahu bahwa setelah saya masuk Islam saat usia 17 tahun, saya belajar di pendidikan Muhammadiyah dan saya nyantri di pesantren Salaf di Sukabumi, lalu melanjutkan kuliah di jurusan pendidikan bahasa Arab di salah satu universitas Islam di Jakarta. Dia tidak tahu itu, maka dia mengira saya mangsa empuk. Saya jawab dengan santun, Pak Pendeta, kesalahan fatal Anda adalah menyamakan Al-Quran dengan Bible. Al-Quran tidak bisa dipahami hanya dengan terjemahannya, karena kami masih memiliki teks asli dalam bahasa Arab, lengkap dengan kaidah ilmu nahwu dan tafsir dari para ulama. Sedangkan Bible Anda bahasa aslinya sudah hilang dan kalian hanya mengandalkan terjemahan yang sering berubah-ubah tanpa standar tafsir yang baku. Jadi kalian tidak bisa memahami Al-Quran dengan perspektif kalian memahami Bible. Nah, kata asa di surat At-Tahrim ayat 8 yang Anda baca tadi bukan bermakna mudah-mudahan seperti dalam konteks manusia, melainkan ajakan serius dengan kelembutan ilahi. Maka yang tidak pasti itu bukan pengampunannya, tetapi apakah kita benar-benar bertaubat dengan tulus dan memenuhi syarat diterimanya taubat yang ditetapkan oleh Allah. Dan saya tegaskan kepada Pak Pendeta, Anda mencari-cari kesalahan dalam Al-Quran, Anda tidak akan menemukannya. Saya siap berjam-jam ditanya apa saja tentang isi Al-Quran dan Al-Hadis, tapi dengan satu syarat, Anda juga harus siap saya kupas habis isi Bible Anda. Katanya Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi kalau Pak Pendeta berzina, mencuri atau membunuh, masuk surga atau masuk neraka Pak Pendeta? Dia hanya tersenyum-senyum sambil menghindari pertanyaan saya, tidak sanggup menjawab dengan jujur. Saudaraku, inilah bukti bahwa kristenisasi tak pernah berhenti bergerak. Bahkan ketika kita di bandara yang crowded pun, mereka siap